Halo anak-anak, kita belajar matematika ya. Materi matematika masih berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Nah, kita lihat materi berikut ini. Ya, langsung saja ya anak-anak. Bu Elmi akan bahas tentang contoh pecahan desimal. Kemarin belum Bu Elmi bahas ya yang ini. Yang pertama, ada 1/10. 1/10 itu kan pecahan biasa. Jika dijadikan pecahan desimal menjadi 0,1. Jika ada contoh 3/10 itu sama dengan berapa? Kalau 1/10 0,1. Kalau 3/10 sama dengan ya 0,3. Kalau 12/10. Kalau 12/10, anak-anak ada yang tahu? 0,12. Ya, 0,12 belum tepat. Nah, sekarang lihat. 1/10 itu 0,1. Berarti di belakang koma ada satu angka. 0,3/10 itu jadi 0,3. Di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 3. Terus kalau 12/10 berapa ya? Ada yang tahu? Betul. 1,2. Kok bisa 1,2? Kita tulis dulu. 12. Kalau per 10 itu ada satu angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang apa dari depan? Dari belakang. Hitung 1, ya 1, kan 1/10 itu di belakang koma ada satu angka. Kalau 12 kan ada 2 angka. Nah, kalau per 10 jadi 1,2. Kita memberi komanya hitungnya dari belakang. Misalnya lagi, ada 134 per 10. Ada yang tahu anak-anak? Betul, 13,4. Kita hitung dari belakang, kan tadi 134. Maaf. Kan tadi 134 per 10. Kalau per 10, belakang koma 1. Jadi dari angka 4 kita lompat 1, koma. Nah, jadi 13,4. Betul, sip. Selanjutnya, 1/100. 1/100 sama dengan 0,01. Kalau tadi 1/10, di belakang koma ada satu angka. Kalau 1/100, di belakang koma ada 2 angka. Misalnya 5/100 sama dengan, ya pandai sekali, 0,05. Kok bisa ya? Nah, 5/100.
5. Kita hitung tadi dari belakang kan. 5 kan baru 1. Harusnya kita ada berapa angka di belakang koma? 2. Kalau 5 baru 1. Kita tambah 0. 5 tadi 1. 0, 2. Kasih koma. 0. Tambah 0. Jadi 0,05. Misalnya lagi ada 9/100. 9/100. Ya, berapa anak-anak kalau dijadikan desimal? Betul, 0,09. Kalau misalnya ada 126. 126/100. Jadi ada berapa kalau jadikan desimal? 126/100. Berarti 2 angka di belakang koma. Kita hitung. 1, 2, koma. Jadi 1,26. Betul sekali. Misalnya nanti ada 1578. Jika dijadikan desimal, kalau 1578/100 menjadi 1578/100. Berapa anak-anak? Betul, 15,78. Sekarang 1/1000. Kalau per 10 ada 1, kalau per 100 ada 2 angka di belakang koma, dan per 1000 ada, betul, 3 angka di belakang koma. Nanti per 10.000 ada 4 angka di belakang koma, per 100.000 ada 5 angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, anak-anak pasti sudah paham kan? Sama, misalnya ada 11. Misalnya ada 11/1000. Dijadikan desimal jadi, kita tulis dulu 11/1000. Berarti ada 3. 1, 2, ya, tambah 0. Kan 3. 0 kan angka ketiga di belakang koma. Dan diberi koma, baru 0. Selanjutnya di 1/10.000 juga sama. Ada 4. Dan caranya sama. Nah, sekarang ada 25%. Persen di sini artinya per 100. Artinya per 100. Ya, persen artinya per 100. Jadi 25% sama dengan 25/100. Sama dengan, kalau per 100 tadi ada 2 angka di belakang koma. Jadi 25/100 sama dengan 0,25. Selanjutnya contoh soal nomor 1. 75% ditambah 1/5. Yuk anak-anak kita cari jawabannya secara bersama-sama. Nah tadi
75%, persen artinya per 100. Jadi 75 per 100 sama dengan 3/4. Kok bisa 3/4? Ya, kita sederhanakan. 75 dibagi 2. 75 ya. 75 dan 100 sama-sama bisa dibagi dengan 25. 75 dibagi dengan 25 sama dengan 3. Dan 100 dibagi dengan 25, 100 dibagi dengan 25 sama dengan 4. Jadi, 75% itu sama dengan 3/4. Jika kita akan mencari pecahan biasa. Selanjutnya, ini terbalik ya anak-anak. 1/5 ditambah 3/4 itu dari 75%. Sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu. 1/5 itu dikali 4. Ya, ditambah 3/4 dikali dengan 5. Karena kita akan menyamakan penyebutnya. Dari penyebutnya 5 dan 4, ya, akan disamakan menjadi penyebut 20. 1 dikali 4 sama dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15 per 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 ditambah 15 sama dengan 19. Ingat, 20 penyebutnya tidak dijumlahkan, bukan 20 ditambah 20, bukan. Tetapi 20 itu tetap. Nah, 4/20 ditambah 15/20 sama dengan, betul, 19/20. Yang contoh selanjutnya, ada 3/5 ditambah 0,35. Ya, pertama, kita akan mencari jawaban dengan bentuk desimal. Nanti disesuaikan dengan soal ya anak-anak. Jika di pilihan A, B, C, D, itu disuruh mencari desimal, maka kita langsung mencari dengan desimal. Jika disuruh dalam pecahan biasa, kita cari pecahan biasa. Nanti kita sesuaikan dengan pilihan jawaban dari soal yang diinginkan. Misalnya, ini kita ubah dalam bentuk desimal. 3/5 ditambah 0,35 sama dengan berapa? Ya, 35 kita ubah ke dalam bentuk desimal. Boleh 5. 5 mendekati dengan angka 10 agar mudah ya. Jadi kalau desimal itu bisa ke angka 10, 100, 1000, kelipatan 10 pokoknya. Kita lihat penyebutnya. 5 ke 10. 5 dikali berapa hasilnya 10? Betul. Ya, di layar sudah ada. 5 dikali 2. Otomatis pembilangnya juga dikalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. 6/10 sama dengan 0,6. Tuh. Yuk, 3/5 ditambah 0,35 sama dengan 3/5 tadi didapatkan. Hitungan 35 tadi didapatkan berapa? Ya, 0,6 ditambah 0,35 sama dengan 0,95. Yang selanjutnya, ini cara yang kedua, 3/5 ditambah 0,35. Nah, sekarang kita mencari dalam bentuk pecahan biasa. 0,35 yang akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Tadi 0,35 ada dua angka di belakang koma, di 0,35. Nah, ada 1, 2, baru koma kan? Nah, ada dua angka, berarti per 100.
0,35 sama dengan 35 per 100. 35 per 100 dapat kita sederhanakan. Masing-masing dibagi dengan angka 5. 35 dibagi dengan 5 sama dengan 7. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Betul. Selanjutnya, 3 per 5 ditambah 0,35 jadi berapa anak-anak? Ya, 3 per 5 tetap 3 per 5. 0,35 tadi diubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 7 per 20. Kita samakan penyebutnya. 5 dan 20 KPK-nya berapa? Betul, 20. Atau 5 dengan 20 itu kan bisa dijadikan 20. 5-nya dikali 4. Penyebut 5-nya dikali 4 dan penyebut 20-nya dikali 1. Oke. 3 per 5 masing-masing dikali dengan angka 4. 3 kali 4 per 5 kali 4. Ditambah 7 kali 1 per 20 kali 1. 3 kali 4 sama dengan 12. 5 kali 4 sama dengan 20. Ditambah 7 kali 1 sama dengan 7. Per 20 kali 1 sama dengan 20. Tinggal ditambahkan. 12 ditambah 7 sama dengan 19 per 20. Nah, 19 per 20. 19 dibagi 20, ada yang tahu anak-anak? 19 dibagi dengan 20 sama dengan 0,95. Sama ya anak-anak, antara mencari desimal dan pecahan biasa hasilnya akan sama. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada Tony dan Ardi. Di sini ada Tony dan Ardi, tapi di gambarnya perempuan 2. Oke, kita anggap Tony dan Ardi ya anak-anak. Atau kita ganti namanya. Ya. Tony dan Ardi sedang melakukan pengukuran tinggi badan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diketahui bahwa tinggi Tony 143,5 cm dan Ardi 1,5 cm lebih tinggi dari Tony. Tentukan tinggi badan Ardi. Kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini ada berdasarkan hasil pengukuran tersebut diketahui bahwa tinggi Tony 143,5. Kita tulis tinggi Tony sama dengan 143,5 cm dan Ardi 1,5 cm lebih tinggi dari Tony. Kita tulis tinggi Ardi, jadi tinggi Tony-nya lebih tingginya Ardi, jadi Ardi lebih tinggi dari Tony atau Ardi lebih pendek dari Tony? Betul, Ardi lebih tinggi dari Tony. Jadi tinggi Tony ditambah tadi 1,5 cm. Setelah diketahui, tulis. Ditanya, yang ditanyakan apa tadi? Tingginya Ardi. Berapa sih tingginya Ardi? Jawabannya, tinggi Ardi sama dengan tinggi Tony ditambah 1,5 cm. Tadi tinggi Tony ada 143,5 cm ditambah 1,5 cm. 143,5 ditambah 1,5 kita cari dengan cara bersusun.
Ingat, komanya harus sejajar. 5 ditambah 5 sama dengan 0. 10. Kita tulis 0-nya. Nyimpan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0-nya, nyimpan 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Karena sudah tidak 4, diturunkan 4, 1 diturunkan 1. Jadi, tinggi Ardi sama dengan 145,0 cm. Bisa juga ditulis dengan 145 cm. Jadi, tinggi badan Ardi adalah 145 cm. Demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Silahkan anak-anak kerjakan tantangan matematika yang telah Bu Elmi kirimkan melalui grup WA. Selamat belajar anak-anak, semoga materi kali ini anak-anak dapat paham ya. Jika belum paham, silahkan bertanya kepada Bu Elmi. Sampai bertemu di lain waktu anak-anak, sampai jumpa. Salam sehat selalu.